Hai, selamat datang kembali di TNT Corner. Bagi teman-teman yang baru datang kali ini, jangan lupa subscribe dulu sob, agar tidak ketinggalan info-info permobilan duniawi. Masih dari edisi yang murah-murah, karena yang mahal belum tentu nurut. Maksud kami, belum tentu lebih baik daripada yang murah. Bicara soal mobil murah saat ini, pasti teman-teman tertuju pada mobil LCGC. Karena LCGC adalah low cost green car. Tapi sob, LCGC itu masih mahal bagi saya. Dengan uang 60 jutaan, kalau kita pergi ke dealer, jatuhnya hanya bisa dipakai buat DP LCGC sob. Apalagi digoda sama mbak-mbaknya. Sudah pasti gengsinya keluar dan akhirnya terjerumus dalam pernyicilan duniawi. Untuk alternatifnya, uang 60 juta bisa kita belikan mobil-mobil yang nggak kalah kualitas dan nggak kalah keren dari LCGC. Apalagi ini lagi pandemi, semua harga mobil bekas sedang turun-turunnya sob. Kita langsung aja ke referensi yang pertama. Hayu meluncur. Yang pertama ada Suzuki Swift. Mobil ini pertama kali diluncurkan tahun 2006 masih kondisi CPU. Kemudian di tahun 2008 hadir dengan versi CKD, ditandai dengan pemotongan fitur. Hal ini dilakukan untuk ngejar harga jualnya sob, biar murah, karena bersaing dengan mobil LCGC. Antara lain, dengan tidak adanya SRS airbag dan hilangnya fog lamp pada bagian depan. Untuk mesin, mobil Swift mengusung mesin 1499 cc, 4 silinder, 16 katup DOHC. Tenaga yang dihasilkan, 116 horsepower dan 143 Nm. Fiturnya udah lengkap sob. Sudah ada power window, central door lock, electric mirror, tilt steering, audio double din, AC with heater, spion dengan day night view, dan lain-lain. Banyak kan? Kelemahannya adalah, mobil ini mempunyai suspensi yang keras dan kabin yang sempit, desain dashboard yang simpel, dan fitur keselamatan dipangkas karena ngejar harga jual. Tapi kelebihannya, Suzuki Swift memiliki bentuk bodi yang sporty, ala Mini Cooper. Mesin bertenaga dan responsif, dan juga stabil di kecepatan tinggi pastinya. Dengan indikator seperti itu, mobil ini tergolong fun to drive. Untuk BBM, dalam kota bisa mencapai 12 km untuk 1 liter. Dan di luar kota, 1 liter bisa kita gunakan untuk bepergian 16 km. Irit kan sob? Untuk harganya sendiri berada di kisaran 65 jutaan. Dengan pajak, murah sob, cuma 1,3 juta. Gimana? Mending buat beli ini kan daripada buat nyicil LCGC. Kemudian yang kedua, kita ada Honda Jazz Fit. Mobil ini adalah mobil yang menjadi cita-cita semua orang kala itu, karena dapat membuat orang bisa lebih ganteng 75%. Honda Jazz adalah mobil hatchback 5 pintu, pertama kali dikenalkan di Indo tahun 2001. Mobil ini di Eropa dinamakan Honda Fit. Mirip sama air minum ya sob? Honda Jazz sangat mirip dengan Honda City GD8, hanya bedanya Honda City memiliki bagasi dan Honda Jazz tidak ada bagasinya. Untuk fitur sudah lumayan lengkap sob, karena mobil ini bukan LCGC, yaitu power window di 4 pintu plus central door lock, AC, audio double din, electric mirror, dan tilt steering. Untuk mesin mobil ini dibekali mesin 1500 cc, sama persis dengan mobil Honda City, dengan torsi 143 Nm dan kapasitas tangki 42 liter. Untuk urusan per BBM-an, kita bisa milih sob, antara yang irit sama dengan yang lumayan irit. Kalau untuk irit, kita bisa milih dengan versi yang IDSI. Kemudian kalau milih yang agak kencang, kita bisa milih dengan versi yang VTEC. Untuk IDSI, 1 liter bisa mencapai 12 km. Dan untuk luar kota, 1 liter bisa untuk mencapai 14 km. Mobil ini saat ini ada di kisaran harga 65 jutaan. Tapi untuk versi VTEC agak lebih mahal ya sob. Dan untuk pajaknya, lumayan mahal sob, 2,4 juta. Lanjut. Kemudian yang ketiga, kita beralih ke pabrikan Daihatsu. Ada Daihatsu Sirion. Sirion sendiri tidak tergolong dalam LCGC karena dia CPU langsung dari Malaysia. Pabrikan Daihatsu melahirkan city car dengan tampilan yang cukup trendy, dikarenakan untuk menyaingi Suzuki Swift kala itu. Ya, bodi mereka memiliki tema yang sama, yaitu ala-ala ke arah Mini Cooper. Sirion dibekali dengan spesifikasi mesin yang cukup mumpuni. Mobil ini menjadi teman baik bagi Anda yang uang bensinnya pas-pasan sob, karena tergolong irit bahan bakar. Dengan mesin 1300 cc, torsi yang dihasilkan lumayan, ada 116 Nm. Mobil ini sangat responsif untuk masalah tenaga.
And then yang keempat, kita pindah ke pabrikan Nissan. Ada Nissan March 2011. Masih dengan tema ala-ala Mini Cooper, Nissan March datang menantang Swift dan Sirion kala itu karena keberhasilan dua mobil tersebut menjadi ikonik city car yang tidak biasa-biasa aja. Mobil ini sangat cocok di kalangan anak kuliahan karena terkenal sangat irit. Pertama kali diluncurkan, mobil ini memiliki respon positif dari masyarakat, terbukti dengan penjualan yang lumayan fantastis kala itu. Dengan memakai mesin 1168 cc, 3 silinder dan 12 katup di OHC, tenaga yang dikeluarkan gak gede-gede amat sob, hanya 74 horsepower, dan torsi maksimalnya 103 Nm. Jangan hanya melihat mesin yang kecil, fiturnya, mobil ini sudah memiliki SRS airbag, power window, door lock, power steering, tilt steering, dan head unit double din yang sudah terintegrasi. Kelebihan ciri khas mobil ini adalah posisi driver yang ergonomis, dan juga mobil ini meski kecil, memiliki dimensi ruang yang cukup lega, antara lain, space yang cukup lega di legroom dan juga di bagasi. Kelebihan lain, mobil ini sangat irit sob. Di dalam kota bisa mencapai 1 liter untuk 15 km, dan di luar kota 1 liter untuk 18 km, dan bahkan 21 km untuk berjalan tol. Gimana? Anak kuliah banget kan? Nissan March ini sudah bisa dibeli dengan harga 60-70 jutaan sob. Tapi dengan pajak lumayan, sekitar 2 jutaan. Kemudian yang terakhir adalah dewanya CBU, yaitu Toyota Ace tahun 2004. Mobil ini memiliki desain yang tergolong mewah pada waktu itu. Bisa kita lihat dari fitur eksterior dan interiornya. Toyota Ace adalah asal-muasalnya terciptanya Toyota Yaris, sehingga mobil ini tidak memiliki kesulitan dalam perawatan untuk saat ini, karena mesinnya bisa disubstitusi dengan Toyota Yaris ataupun Vios. Mobil ini membawa mesin 1400 cc 4 silinder 16 katup di OHC VVTi, dan tenaga yang dihasilkan adalah maksimal 109 horsepower dan torsi 141 Nm. Kekurangannya adalah hanya tersedia versi Matic sob. Dan ngomongin fiturnya, mobil ini sangat mewah sob. Sudah ada ABS, dual SRS airbag, seatbelt di 5 penumpang, dan cakram di 4 rodanya. Plus, sudah auto power window di 4 pintunya. Untuk setirnya, sudah memiliki fitur tilt steering. Kelebihan yang lain adalah dikarenakan ini mobil mewah, maka memiliki peredaman kabin yang bagus. Mesin tidak tembus ke dalam, dan AC sudah dibekali dengan auto climate. Namun tak hanya itu, mobil ini juga memiliki kelemahan sob, yaitu visibilitas yang kurang baik, interior belakang yang kurang akomodatif, dan legroom belakang yang agak sempit, dan juga spare part body agak langka. Kalau mesin nggak masalah lah, dia bisa disubstitusi dengan Yaris atau Vios, tapi body agak langka ya sob. Untuk BBM dalam kota 1:10, dan untuk luar kota 1:14. Harganya di sekitar 40 jutaan sob, dan pajaknya hanya 1,8 juta. Gimana sob? Itulah tadi referensi-referensi mobil murah alternatif selain LCGC. Karena daripada dipakai buat DP, mending dibayar lunas, dan setelahnya uangnya bisa dipakai jalan-jalan sama pacar daripada buat nyicil, ya enggak? Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih banget yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, ataupun dislike. Yang penting kita berteman ya sob. Dengan subscribe, Anda berarti menjalin silaturahmi dengan saya. Kita ketemu lagi di minggu depan sob. I'll be back.